Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok saya ada kita berempat, yaitu saya sendiri dan juga teman-teman saya nanti yang akan memperkenalkan diri mereka sendiri. Saya mungkin akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagus Arifin dengan NIM 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi yang sudah dibuat dan juga perangkat-perangkatnya apa-apa saja. Oke, jadi pada uh, kesempatan kali ini kita membuat sebuah topologi kompleks, yaitu topologi ruang guru. Jadi di sini kita memiliki 3 ruang guru. Yang pertama ruang guru pertama, ruang guru kedua, dan ruang guru ketiga. Jadi di ruang guru itu akan menyambung internet dari router pertama ini, atau router ISP ini. Dia ngambil internet dari sini, kemudian disalurkan menggunakan core switch. Dari core switch dia akan menghubungkan ke tiap ruang gurunya ini. Kemudian dari ini juga ada yang namanya server sekolahnya. Oke, di sini ada juga VLAN-VLAN-nya. Di sini ada VLAN 20, dan guru-gurunya nih, ruang guru ada VLAN ke 10, VLAN 10. Oke, di dalam ruang guru ini terdapat 4 PC. Ini PC pertama, 2, 3, 4, dan juga ini sama. Dan juga ada yang namanya ini printer. Setiap ruang guru ada printer, terus ada akses point. Oke, dan ini spesifikasinya menggunakan networknya dan IP address-nya. Kemudian gateway-nya 10.1. Terus untuk server sendiri digunakan yang namanya IP 20.1 ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan lebih detail tentang topologinya ini ataupun konfigurasinya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rena Mardia dengan NIM 34. Jadi sebelumnya terima kasih Bagus untuk penjelasan mengenai desain fisik dan juga perangkat keras jaringan sekolah kita. Jadi setelah kita tahu perangkat-perangkatnya, sekarang tugas saya adalah untuk menjelaskan otak dari jaringan ini, yaitu bagaimana kita mengelola alamat IP ataupun subnetting, bagaimana kita memisahkan lalu lintas VLAN, dan juga bagaimana alur logis komunikasi data yang terjadi di perangkat jaringan ini. Nah, lanjut, mari kita lihat implementasinya di salah satu perangkat. Saya buka salah satu PC yang ada di ruang guru 1. Nah, kita masuk ke bagian desktop, kemudian IP configuration-nya. Nah, kita lihat di sini untuk IP-nya di sini terlihat 10.10.192.168.10.10. Jadi ini tuh menandakan kalau PC ini tuh berada di blok jaringan VLAN 10. Nah, untuk blok ini dikhususkan untuk area guru. Dan untuk perhatikan default gateway-nya. Nah, ini adalah alamat pintu keluar. Jadi jika PC guru ini ingin mengakses sesuatu di luar jaringannya sendiri, yaitu wajib melewati alamat ini. Sekarang coba kita buka untuk perangkat servernya. Kita cek di IP configuration-nya. Nah, lihat perbedaannya, IP server ini adalah 192.20.2. Nah, jadi berbeda jauh kan dengan PC guru tadi. Nah, server ini itu berada di blok jaringan VLAN 20. Jadi jelas kalau kita tuh sudah melakukan subnetting ataupun pemecahan jaringan. Nah, PC guru tuh di blok 10, sedangkan server tuh di blok 20. Nah, mereka tuh dipisah agar keamanannya terjaga dan juga lalu lintas datanya tidak macet. Lanjut, meskipun secara fisik perangkatnya terhubung dengan kabel, secara logika kita memisahkannya menggunakan VLAN. Nah, switch di bawah ini bertugas untuk menjaga agar data guru tidak bocor ke jaringan lain. Namun ada kalanya PC guru perlu mengakses data di server. Bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan alur logis jalannya data. Nah, jadi secara desain alurnya seperti ini. Nah, mungkin salah satu PC guru kita coba di sini. Ini PC satu yang tadi. Terus kemudian itu akan masuk ke akses switch di ruangan. Kemudian dia akan naik ke core switch-nya. Nah, karena tujuannya adalah server yang beda blok IP, core switch ini menyadari kalau dia itu tidak bisa mengirim secara langsung. Jadi dia harus melempar data ini ke router. Nah, di router sini berperan sebagai petugas lalu lintas. Nah, routernya yang memutuskan jalan terbaik agar data itu sampai ke tujuan. Lalu data diteruskan kembali ke lewat core switch dan akhirnya sampai ke server.
Jadi untuk IP yang lain juga sama kurang lebih seperti yang tadi ya. Ini untuk VLAN 10. Oke. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat juga di access point-nya di sini untuk IP-nya ini seperti 30 ya, sama aja subnet mesh-nya. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya desain jalur ini sudah benar ya. Jadi kalau misalkan IP subnetting sudah jelas dan juga alur logika komunikasinya sudah terbentuk. Saat ini kabel-kabelnya memang belum mengirim data karena perangkatnya itu belum diberi perintah khusus. Untuk mengisi perintah konfigurasi pada router dan juga switch yang agar jalur ini benar-benar hidup, saya persilakan teman saya Dapi untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andafi Andin Muhammad dengan NIM 06. Di sini saya akan menjelaskan perancangan konfigurasi jaringan ruang guru menggunakan Cisco Packet Tracer topologi. Jadi menggunakan konsep VLAN untuk memisahkan jaringan guru dan server sekolah agar lebih terstruktur dan aman. Kayak di sini pertama-tama kita ada router dengan gateway-nya dengan IP 192.168.100.1. Terus di bawahnya ini ada core switch di mana berfungsi sebagai pusat distribusi jaringan dan menghubungkan 3 akses switch yang berada pada ruang guru 1, ruang guru 2, ruang guru 3. Selain itu terdapat satu server sekolah yang dimana satu server sekolah itu berada di VLAN 20 dengan alamat IP 192.168.20.2 dengan gateway 192.168.20.1. Nah, masing-masing ruang guru itu ada satu switch dan 4 PC, juga satu printer dan satu access point. Nah, seluruh pangkat ruang guru ini berada di VLAN 10 dengan networknya itu 192.168.10.0. Nah, pertama langkah konfigurasinya itu pencet core switch ini, terus bagian CLI dan enter. Kita masukkan enable. Oke. Konfigur terminal. VLAN bisa kita pilih 20 server name VLAN 10 misal itu name guru. Oke, sudah. Nah, ini saya buat VLAN 10 untuk jaringan guru. Nah, kita buat di sini juga VLAN 20 untuk server sekolah. Oke. Di sini sudah saya buat VLAN 20-nya dengan name server yang nanti akan kita hubungkan VLAN 10 ini akan dihubungkan ke VLAN 20. Oke, kita exit dulu. Dan kita masuk ke interface F0. Nah, sudah masuk ke interface, kita switch port mau diakses, kita enter. Masya Allah. Dan kita masuk ke switch akses VLAN 20.
Terus kita konfigurasi termnya interface switch lupa tadi masuk lagi langsung bisa. Akses VLAN 20. Nah, kita bakal exit, kita masuk ke interface A02, baru kita switch support. Belum selesai ngetik mas. Support mode terang. Oke, jadi mode terang ini digunakan agar kabel VLAN itu dapat membawa lebih dari satu VLAN lah. Terus kita ke konfigurasi akses switch-nya, kita masuk ke switch ruang guru. Kita masuk ke switch ruang guru, enable konte oke, VLAN 10 guru. Oke, kemudian kita masuk ke interface lagi, change FA01 ini belum mas. Switch, kita masuk switch port mode akses. VLAN 10. Nah, seluruh port itu sudah terhubung ke komputer, jadi printer, ke access point yang dimasukkan ke VLAN 10. Nah, jadi kita masuk ke klik salah satu PC ke desktop dan IP combination, dan kita bisa lihat IP-nya itu 9.168.10 dan subnet mask-nya, default gateway-nya. Nah, jadi setiap perangkat itu diberikan alamat IP sesuai VLAN 10-nya. Selanjutnya kita masuk ke pengujian. Kita klik PC1 ke command prompt dan ping 192.168.10.1. Kita tunggu. Oke, ini ping 34.9. Oke, ini dianggap berhasil ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ricardo Siratak. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang perlu dikonfigurasikan di Mikrotik untuk topologi jaringan ruang guru yang akan kita buat kali ini ya. Jadi di sini tuh saya sudah jalankan
virtual mesinnya untuk mikrotiknya, dan di sini tuh kita sudah masuk. Nah, jadi yang perlu yang di konfigurasi di mikrotik ini tuh hanya beberapa, yaitu firewall, domain name system, sama pastikan supaya mikrotiknya itu menerima internet ya. Jadi itu dia bisa nyalurkan ke switch sama PC-PC-nya itu. Nah, jadi tentu saja yang perlu kita pastikan itu biasanya DHCP client, tapi di sini sudah ada DHCP client-nya. Sudah saya buat. Nah, jadi harusnya kalau kita buka address ini, nah sekarang sudah ada IP-nya. Nah, ini IP internetnya. Nah, karena DHCP client sudah dan IP address untuk dari ISP itu sudah, sekarang kita tinggal cek lagi untuk DNS-nya. Nah, DNS-nya itu yang perlu kita tambahkan itu hanya 2 saja, agar nanti jaringannya itu bisa mentranslasikan domain sistem ya, domain sistem gitu. Jadi yang perlu kita tambahkan cuma 8.8.8 1.1.1. terus pastikan juga ini allow remote request-nya itu tercentang ya. Nah, kurang lebih itu settingnya segitu aja untuk DNS. Terus selanjutnya di sini tuh ada di firewall. Nah, di firewall itu ini tuh untuk monitor jaringannya. Jadi di sini tuh ada tiga filter rules yang akan dijalankan dengan chainnya tuh input semua, tapi actionnya itu ada yang berbeda. Ini actionnya accept, ini juga accept, ini drop. Nah, perbedaannya tuh ini untuk menerima jaringannya, terus ini tuh buat menfilter agar dia itu cuma menerima package yang valid ya, data-data yang valid di traffic jaringannya nanti. Nah, sedangkan itu buat ngedrop buat tidak menerima paket-paket yang invalid tadi. Nah, terakhir di sini tuh ada address list. Ini tuh untuk mengkategorikan IP address untuk PC guru nanti. Dan sini kita sudah pasang di sini. Nah, kurang lebih sebenarnya konfigurasi untuk mikrotik hanya segitu saja. Sepertinya segini saja untuk penjelasan saya tentang konfigurasi mikrotik. Sekian, terima kasih.